Ya, oke, kita akan mulai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di training bersyarat malam hari ini, yaitu training core leader, di mana di training malam hari ini itu tidak semua orang bisa hadir di training bersyarat malam hari ini, ya. Hanya orang-orang yang sudah memenuhi kualifikasi ya sebagai core leader yang berhak ikut acara malam hari ini. Yaitu siapa? Yaitu orang-orang yang betul komitmen untuk sukses 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan di Cimo, ya, dan betul-betul Bapak Ibu fokus untuk membangun bisnis ini via promosi gratisan sama berbayar, dan Bapak Ibu sudah memiliki ya buku 7 checklist BBS, buku laporan harian, dan Anda sudah ikut program Facebook berbayar 25.000 di grup Facebook Peluang Usaha atau Bisnis. Maka Bapak Ibu berhak untuk ikut acara malam hari ini, ya. Jadi acara malam hari ini saya berbicara kepada orang-orang yang betul-betul komitmen, ya. Jadi Anda ini bukan member biasa ya. Jadi level Anda saat ini itu sudah secara action, secara sikap itu beda dengan member baru atau dengan member biasa. Ya, karena apa? Karena Anda sudah memutuskan untuk komitmen sukses 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan di Cimo. Ya, maka Anda perlu memahami, ya. Anda perlu memahami sekali lagi, ya. Ada 4 poin penting, ada 4 rahasia besar kalau Anda betul-betul ingin menaklukkan bisnis ini. Ya, maka malam hari ini saya minta kepada Anda semuanya untuk fokus, sekali lagi fokus belajar malam hari ini. Ya, supaya Anda nanti suatu saat itu bisa memimpin tim yang jumlahnya tidak kecil Bapak Ibu. Anda akan memimpin tim yang jumlahnya suatu saat itu akan mencapai ratusan ribu bahkan jutaan. Dengan berbagai latar belakang dan berbagai karakter mereka yang berbeda, disinilah yang harus Anda betul-betul pahami. Bahwa suatu saat Anda bukan hanya memimpin puluhan ratusan mitra baru atau puluhan ratusan tim member di bawah Anda, tapi suatu saat Anda akan memimpin jutaan orang. Maka di training core leader itu ada sebuah training untuk mempersiapkan Anda ke sana Bapak Ibu. Mempersiapkan Anda untuk menjadi pemimpin-pemimpin hebat nantinya. Menjadi leader-leader hebat yang layak untuk dicontoh. Layak untuk diikuti oleh semua tim Bapak Ibu. Ya, karena sekali lagi bisnis ini adalah bisnis kepemimpinan. Ya, bisnis kepemimpinan atau bisnis leadership. Artinya apa? Bisnis yang betul-betul ini tergantung Anda. Tergantung Anda. Anda mau berikan contoh seperti apa? Ya, kalau Anda memberikan contoh sesuai dengan apa yang akan saya sampaikan malam hari ini, maka Anda akan sekali lagi mudah untuk menaklukkan bisnis ini. Tapi kalau Anda mencontohkan ya hal-hal di luar 4 poin ini yang nanti saya akan jelaskan kepada Anda, maka ini yang membuat Anda makin sulit untuk membangun jaringan bisnis di bawah Anda, yang membuat Anda makin jauh dengan impian Anda, yang membuat Anda akan sangat berdarah-darah untuk sukses di bisnismu ini Bapak Ibu. Karena apa? Karena Anda tidak menjalankan 4 poin yang akan saya jelaskan malam hari ini. Maka sekali lagi kepada semuanya untuk fokus, sekali lagi fokus ya, memahami 4 poin penting, 4 rahasia besar untuk menaklukkan bisnis jaringan di bawah Anda Bapak Ibu ya. Ya, oke. Saya akan langsung masuk Bapak Ibu materinya. Saya akan terangkan lewat whiteboard atau papan tulis ya kepada Anda semuanya di handphone Anda. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di training core leader malam hari ini. Jadi sekali lagi ya, Anda baru masuk ke pintu awal untuk meraih sukses Anda. Jadi training core leader atau core leader itu sendiri adalah gerbang awal untuk Anda sukses di bisnismu. Ya, jadi kalau Anda bukan core leader itu sangat sulit sekali Anda untuk bisa nyampe garis finish. Untuk sukses di bisnismu itu sangat sulit. Jadi gerbang awal untuk Anda berada pada track kesuksesan itu berada pada kondisi di mana Anda memutuskan sebagai core leader. Yang bukan core leader berarti tidak berada dalam track
yang sesuai dengan ya istilahnya apa ya, kesuksesan yang nantinya bakal mereka raih gitu. Ya keluar dari tracknya gitu loh. Ini ada jalur kesuksesan, ada jalur kegagalan. Ya kalau jalur kesuksesan itu apa ya? Itu core leader. Jadi core leader itu adalah apa ya? Track atau jalur kesuksesan Anda Bapak Ibu. Di luar itu maka dipastikan cepat atau lambat akan berhenti di bisnismu Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu maka kita perlu memberikan 4 ilmu ini, 4 poin penting, 4 rahasia besar untuk supaya Anda bisa mudah menaklukkan bisnis jaringan di Cimo ini Bapak Ibu ya. Oke, kita akan mulai. Tolong disiapkan semuanya untuk belajar malam hari ini. Bapak Ibu, sekali lagi ya, Anda selalu saya ingatkan, di bisnis ini Anda harus punya impian yang sangat kuat. Anda harus punya alasan yang kuat. Kenapa Anda itu ingin sukses dalam waktu 10 sampai 12 bulan ke depan, maksimal 20 bulan ke depan. Kalau Anda nggak punya alasan yang kuat Bapak Ibu, maka Anda akan sulit sekali menjalankan 4 poin ini. Akan sangat sulit sekali. Tapi kalau Anda punya alasan yang kuat, kenapa Anda ingin sukses 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan di Cimo, maka Anda akan mudah untuk melewati 4 poin ini, Bapak Ibu. Ya. Nah, sekali lagi, impian ini itu harus Anda pecah menjadi sebuah goals. Ya, menjadi sebuah goal atau menjadi sebuah target. Ya, jadi kalau Anda sudah punya alasan yang kuat kenapa Anda ingin sukses 10 sampai 12 bulan ke depan, maksimal 20 bulan, maka step selanjutnya impian ini harus dipecah menjadi sebuah goals, menjadi sebuah target. Targetnya itu apa? Yaitu passive income, yes, minimal, ya minimal itu 100 juta per bulan dalam waktu ya 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan ke depan. Nah, itu goalsnya Bapak Ibu. Ya, maksimal 20 bulan ke depan. Jadi ini garis finishnya. Jadi kalau Anda naik ke puncak gunung, kalau Anda hari ini lari maraton nih, ya asal Anda nggak berhenti aja, maka cepat atau lambat Anda akan dapat ini. Nah, cuma sekarang Anda lihat waktunya jelas nih 10 sampai 12 bulan ke depan. Ya, maksimal 20 bulan. Ini waktunya. Targetnya 100 juta per bulan, waktunya juga jelas. Nah, bagaimana menaklukkan ini? Maka Anda harus paham 4 poin penting untuk bisa menaklukkan goals ini, Bapak Ibu. Kalau Anda tidak paham 4 poin ini, maka Anda sampai kapanpun nggak akan bisa dapat passive income. 100 juta per bulan ini, lupakan ini. Ya, passive income itu Anda kerja keras 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan. Setelah itu Anda nggak usah bekerja, Anda tiap bulan akan dapat 100 juta per bulan. Itu namanya passive income. Ya, jadi passive income itu kasar kata Anda tidur sekalipun, itu uang tetap masuk ke rekening Anda. Jadi Anda capeknya, kerja kerasnya, kerja cerdasnya, itu hanya butuh waktu 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan. Ya, bukan kerja puluhan tahun, bukan. Bukan 10 tahun, 20 tahun, tapi 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan untuk bisa mencapai passive income 100 juta per bulan. Nah, setelah itu ya nggak usah bekerja Bapak Ibu. Kasar kata ya tadi Anda tidur pun uang terus masuk ke rekening Anda. Itu yang akan kita bangun di bisnis ini Bapak Ibu. Jadi di bisnis ini tuh bukan hari ini kami mengajarkan Anda itu untuk kerja sampai pensiun enggak. Ya, kerja sampai 10-20 tahun enggak. Kerja 5 tahun juga enggak. Kerja 3 tahun juga enggak. Tapi kerja setahun 8 bulan. Maksimal 20 bulan itu kan setahun 8 bulan toh. Ya, itu maksimalnya Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk itulah makanya Bapak Ibu harus paham 4 rahasia besar atau 4 poin penting ya. 4 poin penting yang harus Anda pahami, yang harus Anda jalankan. Ya, untuk bisa menaklukkan goals ini. Kalau goals ini bisa Anda taklukkan, maka impian apapun Anda akan bisa wujudkan Bapak Ibu. Ya. Apapun impian Anda itu akan bisa diwujudkan kalau Anda punya income 100 juta per bulan. Ya, nah untuk itulah makanya Anda harus paham 4 poin ini. Poin pertama,
Ya, ini betul-betul Anda harus pahami ya. Kuncinya di poin pertama ini. Kalau poin pertama ini Anda nggak paham, maka poin kedua, tiga, empat Anda tidak akan pernah bisa menjalankan poin 2, 3, 4. Kalau poin pertama saja Anda sudah nggak paham, nggak Anda jalankan, maka jangankan poin 2, 3, 4, pasti akan lewat semua. Yang pertama, Anda harus fokus itu bekerja, itu membangun aset Bapak Ibu. Ya, jadi mindset Anda, paradigma Anda di bisnis jaringan Cimo ini betul-betul harus tepat Bapak Ibu. Yaitu apa? Anda fokus bekerja, membangun aset. Bukan bekerja untuk uang. Sekali lagi, bukan bekerja untuk uang. Tolong pahami betul-betul. Di bisnis ini, Anda bukan bekerja untuk Anda itu untuk uang. Bukan bekerja untuk bonus, untuk komisi. Bonus, komisi, uang itu hanya efek saja. Ya, hanya efek dari Anda bangun aset. Ya, nah bangun aset itu seperti apa sih yang Anda bangun di bisnis ini? Nah, aset yang harus Anda pahami di bisnis ini itu adalah core leader aktif. Core leader aktif dari generasi 1 sampai generasi 20. Ya, jadi pahami aset di sini, yang dimaksud aset di sini itu bukan member ya, bukan mitra, tapi core leader aktif generasi 1 sampai generasi 20. Ya, inilah aset yang Anda harus bangun. Ya, contohnya seperti Anda seorang pengusaha, ya, yang pingin bangun gedung, ya, gedung apa? Gedung kantor, gedung mall, atau gedung apartemen atau hotel. Nah, itu fokusnya pengusaha ini adalah bangun lantai 1 sampai lantai 20. Ya, lantai 1 sampai lantai 20. Ya, jadi contohnya, gampangnya, sederhananya, itu seperti Anda itu seorang pengusaha yang bangun gedung lantai 1 sampai lantai 20. Ya, jadi ini fokus Anda ya. Jadi 10 sampai 12 bulan ke depan, maksimal 20 bulan, energi, waktu, tenaga, pikiran, uang Anda itu hanya satu, yaitu bekerja bangun aset. Bukan bekerja bangun uang. Uang, sekali lagi, income, bonus, komisi itu hanya efek dari Anda bangun aset. Ya, jadi seperti pengusaha ini, Anda dapat duit itu karena efek Anda bikin lantai 1 sampai 20 baru Anda dapat duit gitu. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi ketika Anda masih fokus bangun aset, sekali lagi jangan pernah hari ini mikirin bonus. Jangan pernah mikirin komisi. Jangan pernah mikirin uang. Ya, seperti pengusaha, nggak ada yang namanya pengusaha itu baru bangun lantai 1, lantai 2, terus ngomongin income. Nggak ada ceritanya Bapak Ibu. Ngomongin income tuh kapan? Ya setelah 20 lantainya jadi. Ya, setelah 20 lantai jadi baru pengusaha ini akan mikirin, ya, nggak income dulu, break even point dulu, mikirin balik modal dulu. Ya, balik modalnya kapan? 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun baru di sini pengusaha akan menikmati, ya, income-nya, akan menikmati penghasilan dari 20 lantai yang dia bangun. Ya, jadi sekali lagi ini harus Anda betul-betul tepat ya ketika Anda bawa bisnis jaringannya. Ketika Anda sudah bergeser, mindset Anda, paradigma Anda, bekerja membangun uang, bekerja untuk komisi, maka cepat atau lambat Anda akan berhenti di bisnismu. Anda akan berhenti di bisnismu dan sampai kapanpun Anda tidak akan pernah punya aset. Sampai kapanpun Anda tidak akan pernah freedom. Sampai kapanpun Anda akan bekerja dan bekerja dan bekerja sampai Anda meninggal. Ya, jadi resikonya nih kalau Anda bekerja untuk uang, resikonya Anda akan terus bekerja dan bekerja sampai Anda meninggal. Nah, sekarang pilihan di tangan Anda. Anda mau hari ini bekerja membangun aset atau bekerja untuk uang? Kalau Anda bekerja membangun aset, Anda kerja kerasnya hanya 20 bulan maksimal. Tapi kalau Anda bekerja untuk uang, untuk komisi, untuk income, untuk hari ini bonus,
maka sampai kapanpun Anda akan terus bekerja. Tidak akan pernah Anda bisa freedom. Anda tidak akan pernah passive income. Tapi Anda akan terus bekerja dan bekerja, Bapak Ibu. Itu resikonya. Ya, dan ini tidak hanya berlaku di bisnis jaringan Cimol ya. Ini berlaku di bisnis jaringan manapun. Ketika Anda fokusnya ke uang, maka cepat atau lambat Anda akan berhenti di bisnis jaringan itu. Mau modal berapapun. Nah, di sini Anda harus hati-hati. Kenapa banyak orang yang gagal di bisnis jaringan? Itu karena fokusnya bukan bangun aset Bapak Ibu, tapi fokusnya itu untuk bonus atau komisi atau untuk uang, untuk duit. Jadi kalau nggak ada duit, maka apa yang terjadi? Pasti akan cepat atau lambat berhenti, mau nggak ada dapat duit. Maka dia lupa bahwa intinya itu bukan di duit, tapi di aset. Ya, dia akhirnya apa? Tidak pernah memikirkan bagaimana lantai satunya, bagaimana lantai duanya, lantai tiganya nggak pernah dipikirkan. Bagaimana generasi satu, generasi duanya, generasi tiganya, core leader aktif, gimana? Nggak pernah dipikirkan. Karena yang ada di pikirannya itu hanyalah bonus income, uang, uang, uang. Ya memang tidak salah Bapak Ibu hari ini. Anda hari ini fokusnya ke uang. Tapi sekali lagi, yang Anda dapatkan ya uang. Tapi Anda tidak akan pernah dapat yang namanya aset. Anda dapat income memang. Anda dapat uang memang. Anda dapat duit. Tapi Anda tidak akan pernah punya aset sampai kapanpun. Dan itulah yang membuat Anda akan terus bekerja dan bekerja kalau Anda ingin dapat duit. Kalau Anda nggak bekerja, ya nggak dapat duit. Uang namanya Anda bekerja untuk uang kok. Ya, kalau Anda nggak bekerja, resikonya apa? Nggak dapat duit. Contohnya apa? Karena Anda kena PHK, karena perusahaan tutup, karena Anda sakit keras, Anda kena kecelakaan tetap, atau bahkan Anda meninggal. Itulah yang membuat Anda nggak bisa bekerja. Ketika nggak ada bisa bekerja, maka otomatis gimana? Income Anda akan berhenti. Ketika income berhenti, ya bagaimana? Ya, padahal kebutuhan sehari-hari tetap jalan. Masa depan putra-putri Bapak Ibu tetap jalan kan? Tapi Anda nggak bisa bekerja. Karena apa? Karena mindset Anda, fokusnya, paradigma Anda, yang namanya bekerja itu untuk uang. Yang yaitu akhirnya resikonya begitu. Begitu di PHK, Anda kebingungan. Perusahaan tutup, Anda kebingungan. Begitu sakit parah, Anda kebingungan. Kecelakaan tetap, Anda kebingungan. Apalagi Anda meninggal. Yang kebingungan bukan Anda, yang kebingungan yang Anda tinggalin. Siapa? Istri Anda sama putra-putri Anda. Kalau Anda kepala rumah tangga. Itu resikonya Bapak Ibu. Hati-hati ketika Anda sudah fokus ingin sukses di bisnis jaringan, ini bisnis jaringan loh ya. Yang namanya bisnis jaringan itu fokusnya bangun jaringan, bukan bangun uang, bangun jaringan. Jaringannya itu apa? Yaitu core leader aktif generasi 1 sampai generasi 20. Ya. Contoh kedua supaya Anda semakin paham. Seperti seorang petani padi misalkan. Ya, kapan petani padi ini ngomongin panen? Yaitu ketika dia sudah melakukan proses nanam, ya, proses menyirami, ya, proses memupuk, ya. Jadi ketika dia sudah nanam, ya, sudah memupuk, ya, sudah nyirami, ya, sudah ngerawat, ya, sudah jaga. Berapa lama? Ya kurang lebih 4 bulan, ya. Ketika sudah 4 bulan, maka di situ baru ngomongin panen. Nggak ada ceritanya, baru nanam ngomongin panen. Loh, baru ditanam kok ngomongin panen. Nah, petani apa itu namanya kalau baru ditanam ngomongin panen? Wong baru dipupuk, baru bertumbuh, berkembang kok ngomongin panen. Lah ngomongin panen tuh nanti kapan ya? Setelah 4 bulan. Lah kapan ya? Seperti pengusaha tadi, kapan ngomongin panen? Ya ketika sudah bekerja 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan baru ngomongin ya panen gitu. Ya. Nah, ini contohnya begini. Jadi jangan sampai Anda itu seperti seorang petani tadi, baru nanam ngomongin panen, baru mupuk ngomongin panen, baru nyirami ngomongin panen. Ya nggak akan pernah panen loh baru mupuk, baru nyirami. Ya, gimana dari mana mau baru sebulan, baru 2 bulan, baru aja disirami, dipupuk, dirawat, dijaga. Nah, contoh selanjutnya, seperti Anda itu pingin bikin saluran pipa.
Saluran pipa karena daerah Anda itu kekurangan air. Ya, nah kebetulan ada pegunungan yang jaraknya 10 kilo itu ada air melimpah. Ya, air melimpah. Nah, bagaimana air itu bisa nyampe ke desa Anda? Maka Anda bikin saluran pipa. Pipa 1 sampai pipa 20. Jadi, untuk nyampe dari pegunungan ke desa Anda itu butuh saluran pipa 1 sampai pipa 20, pipa 20 ya. Baru itu nanti air dari pegunungan akan mengalir setiap waktu, setiap saat ketika 20 saluran pipa ini sudah terpasang dari pegunungan ke desa Anda. Anda tidur, air terus mengalir. Anda jalan-jalan, air mengalir. 24 jam tidak bisa terhentikan. Sekalipun Anda jalan-jalan, sekalipun Anda tidur, air itu terus mengalir. Nah, air itu apa sih? Income Anda, ya. Income Anda itu akan terus mengalir tiap bulannya. Ketika generasi 1 core leader aktif Anda sampai 20 Anda sudah jadi gitu loh. Lah ini baru saluran pipa 1 baru jadi ngomongin duit, ya. Saluran pipa 2 baru jadi ngomongin duit. Ngomongin bonus komisi. Belum saatnya Bapak Ibu, belum saatnya, ya. Anda harus fokus bagaimana bangun pipa 1 dulu jadi, bangun pipa 2, pipa 3, pipa 4, sampai pipa 20 yang itu harus Anda pikirkan. Jadi di pikiran Anda, di hati Anda, perasaan Anda, action Anda, itu hanya bagaimana pipa 1 saja jadi, pipa 2 saja jadi, pipa 3 saja jadi, titik nggak pakai koma. Bagaimana lantai 1 saja jadi, lantai 2 saja jadi, lantai 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya sampai 20 jadi, titik nggak pakai koma. Ya. Nah, tolong ini betul-betul Anda pahami. Jangan pernah bergeser mindset Anda, paradigma Anda itu ke bonus atau komisi sebelum 20 lantai ini jadi, sebelum 20 generasi Anda jadi, sebelum 20 pipa ini terpasang. Jangan pernah, ya. Tapi kabar gembiranya kalau di bisnis jaringan itu tidak seperti pengusaha yang bangun lantai 1 sampai 20. Tidak seperti Anda bikin saluran pipa 1 sampai 20 baru dapat air, baru dapat duit. Nah, kalau di bisnis jaringan itu sekalipun Anda nggak ngomongin bonus, Anda nggak mikirin komisi, nggak mikirin bonus, ya, walaupun Anda masih proses membangun, ya, proses membangun, ya, generasi 1 sampai generasi 20, tetap yang namanya bonus, yang namanya income, yang namanya komisi itu tetap ditransfer kepada Anda sekalipun Anda nggak ngomongin bonus. Kalau nggak percaya Anda tanya ke leader Anda tanya ke sponsor Anda, apakah mereka dapat bonus atau income ketika mereka masih membangun generasi 1 core leader aktif, generasi 2 core leader aktif. Ya, dipastikan mereka dapat bonus Bapak Ibu. Ya, sekalipun nggak mikirin bonus, sekalipun nggak mikirin income, sekalipun nggak mikirin komisi, gitu. Tapi tetap yang namanya perusahaan itu akan membayar bonus atau income Anda sekalipun yang namanya generasi 1 sampai 20 Anda belum jadi, sekalipun lantai 1 sampai 20 Anda belum jadi, sekalipun saluran pipa 1 sampai 20 Anda belum jadi. Ya, itu enaknya bisnis jaringan itu di situ Bapak Ibu. Ya, tapi kalau pengusaha konvensional, kalau belum 20 lantai jadi ya belum dapat duit. Ya, kalau 20 pipanya belum jadi ya belum dapat duit, belum dapat air gitu loh. Ya. Tapi kalau bis jaringan dalam proses membangun pun itu yang namanya bonus itu tetap dikasih. Ya, ketika Anda nanti sudah memenuhi ya kriteria sesuai dengan marketing plan yang ada di Cimo, tetap akan dikasih bonus, yaitu apakah bonus charity level, charity sponsor, apakah itu reward atau nanti itu marketplace, ya, dan seterusnya gitu loh. Akan tetap dapat tetap dapat bonus sekalipun Anda baru bangun generasi 1 core leader aktif Anda. Sekalipun Anda baru bangun generasi 2 core leader aktif Anda. Ya. Tapi bukan berarti fokus Anda itu ke bonus gitu loh Bapak Ibu. Bukan berarti Anda fokusnya itu ke komisi. Fokus Anda itu tetap bagaimana lantai satu saya itu jadi. Bagaimana lantai 2 saya jadi. Bagaimana lantai 3 saya itu jadi. Lantai 4 saya jadi, lantai 5 ya. Jadi. Ya. Nah, ini yang harus Anda pahami Bapak Ibu ya. Nah,
lantai satu Anda atau generasi satu Anda, jadi itu kalau gimana, minimal Anda punya 2 core leader aktif. Nah, itu baru lantai saya singkat CLA ya. Jadi core leader aktif itu saya singkat CLA ya. Core leader aktif atau CLA. Nah, itu jadi. Nah, generasi 2 Anda atau lantai 2 Anda itu minimal ya. Itu 4 core leader aktif atau 4 CLA. Ya. Generasi 3 Anda itu minimal itu 8 core leader aktif. Nah, jadi ini yang harus Anda pikirkan Bapak Ibu. Bagaimana lantai satu saya itu isinya 2 core leader aktif minimal. 4 core leader aktif minimal. 8 core leader aktif. Ya. Karena ingat, ya selalu saya katakan kepada Anda ketemu 2 core leader aktif saja, ini akan berpotensi suatu saat Anda punya income ratusan juta bahkan miliaran tiap bulan. Ratusan juta bahkan miliaran tiap bulan. Itu gara-gara Anda punya 2 core leader aktif. Apalagi Anda punya lebih dari 2 core leader aktif. Kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu? Karena hanya core leader aktif lah yang bisa membangun generasi 1 core leader aktif sampai 20. Ingat, hanya core leader aktif lah yang bisa membangun core leader aktif generasi 1 sampai 20. Makanya apa? Makanya sekalipun Anda punya 2 core leader aktif, ini akan mempunyai potensi suatu saat akan bisa menghasilkan income buat Anda semuanya itu ratusan juta per bulan bahkan miliaran tiap bulan. Ya. Jadi ini harus Anda pikirkan ya. Jadi pikiran Anda, hati, perasaan Anda, action Anda, sikap Anda itu 100% itu hanya mikirin ini. Kalau Anda betul-betul pengen bangun aset, kalau Anda pengen freedom, Anda pengen passive income, ya. Kalau Anda tidak mau bekerja sampai Anda meninggal, itu fokusnya itu hanya membangun aset, titik, nggak pakai koma. Asetnya itu apa? Core leader aktif generasi 1 sampai 20. Ya. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Nah, sekarang kita masuk poin 2. Tolong sampai sini Anda harus paham nih, mindset Anda itu harus gimana. Jangan sekali-kali mindset Anda itu mikirin bonus, mikirin komisi. Ya, serahkan 100% komisi bonus Anda itu ke manajemen. Fokusnya Anda 100% itu membangun aset. Core leader aktif generasi 1, generasi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Core leader aktif itu yang harus Anda pikirkan. Ya. Gedung lantai 1 sampai 20 itu yang harus Anda pikirkan. Saluran pipa 1 sampai pipa 20 yang harus Anda pikirkan. Oke, kita masuk poin 2. Nah, sekarang kalau Anda pingin betul-betul mudah untuk membangun aset, ya, membangun 2 core leader aktif generasi 1, 4 core leader aktif generasi 2, maka nomor 2 ini Anda wajib ya fokus bekerja on system 100%. Ya, jadi kalau Anda pingin mudah membangun aset, itu solusinya cuma satu. Anda harus bekerja dengan sistem. On system 100%. Ya, maksudnya bagaimana Pak Trian? Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, tadi kan Anda itu kan pingin membangun generasi 1. 2 core leader aktif. Ya, generasi 2, 4 core leader aktif. Generasi 3 itu 8 core leader aktif dan seterusnya sampai generasi 20. Ya, dan seterusnya sampai ke 20. Nah, kalau Anda ingin membangun aset seperti ini, ya, membangun seperti ini, syaratnya cuma satu, solusinya cuma satu. Anda harus bekerja dengan sistem. Anda harus on system. Ya. Nah, sistemnya itu apa? Ya. Sistemnya itu adalah sistem BBS. Yaitu apa? Satu, Anda harus menjalankan 7 langkah sukses BBS. Ya, buat yang baru, 7 langkah sukses BBS Anda pelajari rekaman training hari Senin. Ya. Yang kedua,
Anda harus membangun 5 kebiasaan core leader setiap hari. Ya, ini Bapak Ibu ya. Jadi Anda kalau betul-betul sekali lagi pengen punya aset ya, generasi 1 2 core leader aktif, generasi 2 4 core leader aktif, generasi 3 8 core leader aktif, Anda harus menjalankan 7 langkah sukses BBS. Anda harus melakukan 5 kebiasaan core leader setiap harinya. Nah, di situ baru Anda akan mudah sekali membangun ya aset core leader aktif generasi 1 sampai generasi 20. Nah, berarti ini dimulai dari Anda. Dimulai dari Anda, ini harus jadi core leader aktif dulu. Anda jadi core leader aktif dulu. Ya. Baru Anda akan bisa membangun generasi 1 core leader aktif. Generasi 2 core leader aktif. Generasi 3 core leader aktif. Tapi kalau Anda tidak jadi core leader aktif, artinya Anda tidak menjalankan 7 langkah sukses BBS, tidak menjalankan 5 kebiasaan core leader, maka Anda akan sulit sekali membangun ya core leader aktif generasi 1 sampai 20. Dipastikan nggak akan bisa, dipastikan. 1000% Anda tidak akan bisa membangun aset core leader aktif generasi 1, 2, 3 sampai 20 kalau Andanya tidak core leader aktif. Jadi kuncinya di siapa sekarang? Di kuncinya di Anda. Jadi Anda dulu yang harus jadi core leader aktif dulu, baru Anda nanti bisa membangun generasi 1 core leader aktif, generasi 2 core leader aktif, generasi 3 8 core leader aktif. Ya. Ini yang harus Anda pahami. Nah, apa keuntungan Anda bekerja dengan sistem? Ada 5 keuntungan atau 5 manfaat ketika Anda bekerja dengan sistem. Yang pertama, ya, impian Anda ini akan terjaga Bapak Ibu. Sadari betul ketika Anda baru bergabung di bisnis Cimo, semangat apapun Anda itu sekali lagi impian Anda itu baru ditanam. Anda kalau punya mitra baru semangat 45 nih, seminggu 2 minggu semangatnya minta ampun. Sadari betul impian mereka itu baru ditanam. Ya, baru ditanam, belum dapat ujian, belum dapat tantangan, belum dapat gesekan. Ingat di bisnis ini ketika Anda mulai action ya baik dari promosi, presentasi, follow up sama memimpin tim, disitulah akan terjadi yang namanya gesekan. Dari promosi saja gesekannya sudah luar biasa. Apalagi masuk ke presentasi, follow up, memimpin tim, gesekannya jauh lebih luar biasa. Makanya kalau Anda tidak paham ini, Anda akan dalam tanda kutip, yang walaupun Anda itu seminggu 2 minggu semangat 5, kalau impian Anda ini nggak dirawat, nggak dijaga, nggak disirami, nggak dipupuk, maka ibaratkan ini sebuah tanaman, makin lama, makin layu akhirnya mati. Ya, jadi Anda bekerja dengan sistem, itu artinya Anda itu menyirami impian Anda setiap hari, memupuk impian Anda setiap hari, menjaga, merawat impian Anda setiap hari, sehingga impian Anda ini terus bertumbuh dan berkembang. Itu seperti sebuah tanaman yang Anda rawat, Anda pupuk, sirami setiap hari sehingga tumbuh menjadi tanaman yang kuat, yang akarnya menjadi akar tunjang yang sangat dalam sekali, sehingga kena angin sebesar apapun itu tidak roboh, tidak jatuh gitu loh. Ya. Nah, itu ingat Bapak Ibu. Jadi impian Anda itu sangat tergantung terhadap Anda ini on system atau tidak. Kalau Anda on system, itu Anda berarti ya menjaga impian Anda tiap hari, merawat impian Anda tiap hari, memupuk impian Anda tiap hari, menyirami tiap hari, sehingga impian Anda makin lama makin bertumbuh menjadi impian sangat kuat sekali. Ya, itu kalau Anda bekerja dengan sistem. Tapi kalau Anda nggak bekerja dengan sistem, cepat atau lambat impian Anda akan mati di sini Bapak Ibu. Sedasat apapun Anda di awal bergabung, walaupun Anda semangat 45 di awal bergabung di bisnis Cimo, saya pastikan hanya akan bertahan 2 bulan atau 3 bulan maksimal. Setelah itu Anda akan mundur tanpa berita atau berhenti di bisnis ini Bapak Ibu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa keuntungan kedua? Yaitu apa? Semangat Anda akan terjaga. Jadi orang-orang yang on system
itu orang-orang yang mengerti bahwa semangatnya itu harus dijaga tiap hari. Ya, karena semangat Anda itu seperti kayak baterai handphone Anda. Walaupun Anda charger itu full 100%, lah kalau Anda pakai, berkurang nggak baterai Anda di handphone Anda? Berkurang, jadi 75%. Anda nggak charger, jadi 50%. Anda nggak charger, jadi 30%. Anda nggak charger lagi, jadi 10%. Akhirnya apa yang lama-kelamaan? Ya lama-kelamaan baterai Anda akan habis. Lah kalau baterai Anda habis, handphone Anda gimana? Ya mati. Sama di sini Bapak Ibu. Ketika Anda ya tidak mencarger semangat Anda, maka dipastikan semangat Anda itu akan padam Bapak Ibu, akan mati Bapak Ibu. Ya, Anda promosi, semangat Anda udah dapat gesekan, Anda presentasi, gesekannya makin luar biasa, follow up, gesekannya makin luar biasa, memimpin tim, gesekannya luar biasa, tantangannya, rintangannya, ujiannya itu luar biasa Bapak Ibu. Dan itu akan membuat semangat Anda itu makin lama makin berkurang nih. Lah kalau Anda lupa tidak mencarger semangat Anda, apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka dipastikan semangat Anda itu akan mati Bapak Ibu. Walaupun Anda semangat 45 sekali lagi tadi, semangat 45. Ketika Anda promosi di Facebook, di WhatsApp, di grup WhatsApp, di marketplace, ya, Anda presentasi, ya, Anda hari promosi, memimpin tim. Waduh, promosi saja itu kalau Anda lihat coba komen grup Facebook, gesekannya kuat nggak? Kuat banget di situ. Wah, ada yang ngatain ini, ada yang ngatain begitu, ada yang wah lah luar biasa itu. Nah, itu dialami oleh siapapun di bisnis ini, Bapak Ibu. Bukan hanya leader atau saya, semuanya. Ketika Anda promosi di grup Facebook, promosi di marketplace, ketika Anda presentasi, semuanya itu dapat gesekan, Bapak Ibu. Bukan hanya Anda, semuanya. Ya, semuanya. Ya, dan kalau Anda nggak mengerti ya bahwa semangat Anda ini harus dijaga, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya seperti kayak baterai handphone Anda tadi. Makin lama berkurang, ya awalnya 100% jadi 75, jadi 50%, ya. Jadi 8 apa 7 apa jadi 30%, jadi 10%, akhirnya ya mati. Karena apa? Karena Anda tidak mencarger baterai semangat Anda. Ya, caranya mencarger itu gimana? Ya on system. Jadi orang-orang yang on system yang melakukan 7 langkah sukses BBS sama 5 kebiasaan core leader tiap hari, itu udah pasti semangatnya akan terjaga. Kenapa? Karena dia mencarger semangatnya tiap hari, Bapak Ibu. Makanya saya nggak khawatir tuh, nggak khawatir terhadap core leader aktif. Ya, sekali lagi saya tidak khawatir kepada core leader aktif. Mau di Aceh, mau di Papua, mau di Larantuka, ya, mau di Tarakan, mau di Hong Kong, di Taiwan, di Arab Saudi, Singapura, Malaysia, ya, mau di manapun berada, ya, mau dimanapun berada, saya akan tenang, saya akan nggak khawatir ketika Anda itu on system Bapak Ibu. Karena apa? Karena dengan on system inilah ya akan terjaga impian Anda, terjaga semangat Anda. Tapi kalau Anda hari ini, sekalipun Anda di satu kota dengan saya, bahkan di sebelah rumah saya, ya di Surabaya, satu kota Surabaya dengan saya, ya bahkan Anda satu perumahan dengan saya. Tapi saya itu akan was-was, saya akan khawatir kalau Anda itu tidak on system, Anda itu tidak melakukan 7 langkah sukses BBS. Anda tidak melakukan 5 kebiasaan sekolah itu, saya itu akan was-was. Kenapa? Karena saya tahu bahwa Anda itu cepat atau lambat akan berhenti di sini. Anda akan keluar dari grup WhatsApp tim inti. Anda akan keluar dari grup WhatsApp core leader. Karena apa? Karena Anda on system, tidak on system karena Anda tidak menjalankan sistem BBS 100%. Anda tidak on system. Karena saya sudah tahu bahwa impian Anda cepat atau lambat akan layu, akan mati. Semangat Anda makin lama makin berkurang, akhirnya mati juga gitu. Ya. Tapi walaupun Anda itu di Taiwan, walaupun Anda itu di Hong Kong, Bapak Ibu, nggak pernah ketemu sama saya. Nggak pernah ketemu sama saya sekalipun nih. Tapi kalau Anda on system, saya tidak pernah khawatir Bapak Ibu. Karena impian Anda terjaga, semangat Anda terjaga.
ya. Ya, karena di bisnis sekali lagi Bapak Ibu gesekannya luar biasa loh Bapak Ibu. Jangan jangan dikira Anda hari ini promosi terus nggak ada rintangannya, nggak ada ujiannya. Anda tanya kepada leader-leader Anda yang sudah punya mitra 20, 30, 40, 60, 70, 80. Anda tanya mereka, gesekannya kayak apa itu mereka tiap hari. Ketika promosi di grup Facebook, ketika promosi di marketplace, promosi di grup WhatsApp, promosi di mana di status Facebook, ya promosi di grup Facebook, di fanpage, ya pokoknya promosi di online offline lah, ya mau promosi di offline di online gesekannya sangat tinggi Bapak Ibu, tinggi banget ya. Nah kalau Anda nggak menyadari ini bahaya Bapak Ibu, bahaya karena apa, yang jadi korban impian Anda, yang jadi korban itu semangat Anda gitu loh, paham ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya kapasitas ilmu Anda ketika Anda on system maka Anda akan bertambah kapasitas ilmu Anda. Ya, kapasitas ilmu Anda itu akan terus bertambah, ya. Jadi orang-orang yang hari ini tidak on system, maka ya ilmunya segitu-segitu aja. Sadari betul Bapak Ibu, ketika Anda masuk ke bisnis jaringan Cimo ini, sadari betul wadah Anda, ya, kapasitas Anda itu baru segede gelas, ya, segede gelas. Nah, untuk memperbesar wadah segede gelas ini, maka Anda harus belajar Bapak Ibu. Anda harus belajar, harus meningkatkan kapasitas ilmu Anda, Bapak Ibu. Ilmu Anda ini harus di-upgrade gitu loh. Ya, bagaimana Anda mengupgrade kapasitas Anda yang dulunya nggak pernah mengerti Facebook marketing, jadi mengerti Facebook marketing. Yang dulunya nggak pernah mengerti WhatsApp marketing, jadi mengerti WhatsApp marketing. Yang dulunya nggak tahu apa itu call market, jadi tahu itu apa call market. Yang dulunya nggak ngerti apa itu warm market, jadi mengerti warm market. Yang dulunya nggak ngerti hot market, jadi ngerti hot market. Ya, yang dulunya Anda nggak ngerti ilmu digital marketing, jadi ngerti digital marketing. Itu kenapa Bapak Ibu bisa mengerti begitu, bisa paham begitu? Ya karena Anda belajar. Nah kalau Anda nggak belajar, Anda jarang training, jarang privat, jarang lihat rekaman, jarang konsultasi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya Anda nggak akan paham apa itu call market, apa itu warm market, apa itu hot market, apa itu link bisnis, apa itu copywriting bisnis, apa itu bank data, Anda nggak akan pernah paham. Ya, nggak akan pernah paham, nggak akan pernah mengerti ketika Anda itu jarang belajar. Tapi ketika Anda belajar serius di training, di privat, lihat rekaman, konsultasi, kalau ada ilmu yang belum paham, Anda ya pelan tapi pasti Anda akan tahu apa itu call market, apa itu warm market, apa itu hot market, apa itu copywriting bisnis, apa itu link bisnis. Bagaimana bikin link bisnis, Anda akan tahu. Bagaimana membangun call market, membangun warm market, membangun hot market, membangun call leader aktif. Anda jadi tahu. Nah, tapi kalau hari ini Anda join 38.000 terus hari ini hari apa terus Anda jarang training, jarang privat, kira-kira Anda mengerti nggak itu apa itu hot market? Anda mengerti nggak apa itu link bisnis? Apa mengerti nggak itu copywriting bisnis? Nggak akan tahu Bapak Ibu. Padahal ilmu inilah yang akan memastikan Anda itu bisa sukses di bisnis ini. Anda bisa dapat 100 juta itu karena Anda belajar ilmunya ini. Lah kira-kira kalau Anda ingin 100 juta terus nggak mau belajar ilmunya itu kira-kira menurut Anda itu bisa nggak sih dapat 100 juta per bulan kalau nggak belajar ilmunya? Nggak mungkin bisa Bapak Ibu, nggak mungkin bisa. Ya, seperti Anda masuk kuliah, masuk ITB nih, tapi Anda jarang masuk kuliah, kira-kira bisa nggak naik semester? Jangankan lulus, jangan di wisuda, naik semester juga belum tentu Bapak Ibu. Itu contoh contoh sederhananya begitu, ketika Anda masuk sekolah, tapi Anda jarang masuk sekolah. Lah kira-kira Anda bisa lulus nggak gitu loh. Lah mau naik kelas aja belum tentu Bapak Ibu. Oh, kenapa? Ya karena Anda jarang belajar gitu loh. Jarang masuk sekolah, jarang masuk kuliah. Ya, tidak ngikutin kurikulumnya. Ya, mau sehebat apapun Anda, ya ini tolong perhatikan. Mau sehebat apapun Anda sebelumnya, tapi ketika Anda masuk di bisnis jaringan Cimo ini,
Anda harus menurunkan ego Anda, Bapak Ibu. Anda wajib mengkosongkan isi gelas Anda. Itu isi gelas Anda itu harus dibuang, harus sampai kosong, sampai nol. Itu Anda kalau pengen sukses di sini. Kalau Anda tidak mengkosongkan air yang ada di gelas Anda, maka kita kasih ilmu apapun, itu akan lober, nggak akan masuk. Nah, di bis ini, Superman is dead. Superman akan mati di bis ini, Bapak Ibu. Kalau Anda memposisikan di bis ini jadi Superman, ya, maka Anda akan meninggal di bis ini. Cepat atau lambat akan berhenti. Karena apa? Contohnya sudah banyak, Bapak Ibu. Enggak hanya di bisnis jaringan Jimu, di bisnis jaringan manapun, ketika Anda tidak on system, tapi Anda memposisikan sebagai Superman, ya, memposisikan Superman. Jadi Anda membangun core leader aktif, ya, generasi 1, 2, 3 itu dengan tangan Anda, bukan dengan sistem, gitu loh. Nah, ini sangat berbahaya, Bapak Ibu. Seperti Anda itu mengolah sawah yang harusnya pakai mesin traktor, tapi Anda pakai tangan. Nah, itu Anda berdarah-darah, Bapak Ibu. Yang seharusnya Anda bikin sosis, itu pakai mesin sosis, tapi Anda pakai tangan Anda. Itu sangat berbahaya. Nah, itu gara-gara apa? Gara-gara Anda itu ego. Ego apa? Nggak mau mengkosongkan gelas Anda. Merasa Anda tuh sok jago. Ya, merasa Anda tuh sok pinter. Gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya Anda keteteran sendiri. Akhirnya apa? Anda nggak bisa membangun duplikasi. Akhirnya macet semuanya itu tim Anda. Kenapa? Karena Anda jadi Superman. Anda tidak menempatkan sistem jadi payung tertingginya, tapi Anda menempatkan diri Anda untuk menggerakkan bisnis Anda. Salah, Bapak Ibu. Anda harusnya memakai mesin traktor untuk menggerakkan untuk mengolah sawah tadi. Anda pakai mesin sosis untuk mengolah daging tadi supaya jadi sosis. Sama di sini. Anda pakai sistem untuk membangun generasi core leader aktif generasi 1, 2 puluh itu Anda pakai sistem, Bapak Ibu. Jangan pakai tangan Anda, Bapak Ibu, bahaya. Maka di sini Anda harus mau menurunkan ego Anda. Buang jauh-jauh, ya. Bekerjalah dengan sistem supaya Pak ilmu Anda terus bertambah dan bertambah. Ya, itu. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, Anda bisa membangun kelebaran. Siapapun Anda yang bekerja dengan sistem, maka saya pastikan 1000% Anda akan bisa membawa kelebaran. Artinya, Anda itu bisa mengajak sebanyak-banyaknya mitra baru. Jadi orang-orang yang on system, ya, walaupun gesekannya kuat, tiap hari dari promosi presentasi follow up sampai memimpin tim, tapi orang-orang inilah yang punya mental baja. Mentalnya itu tangguh, baja. Ya, kenapa? Karena dia on system. Karena mentalnya baja inilah dia akhirnya apa? Punya keyakinan kepercayaan diri yang sangat tinggi sehingga apa? Dia bisa menaklukkan prospek menjadi mitra baru. Lah kalau Anda hari ini tidak on system, maka kepercayaan diri Anda, keyakinan Anda itu ya lemah, Bapak Ibu. Mental Anda itu mental tempe, bukan mental baja, Bapak Ibu. Dapat gesekan sedikit langsung down, dapat gesekan sedikit langsung off, dapat gesekan sedikit langsung berhenti di sini. Tapi coba Anda lihat leader Anda, berapa banyak mereka ditolak, berapa banyak mereka dihina, berapa banyak mereka dilecehkan. Wow, tiap hari Bapak Ibu, makanan tiap hari itu mereka. Tapi anehnya, leader Anda itu bisa membangun ya 20 mitra baru, 30 mitra baru, 40 mitra baru, 50, 60, bahkan sudah ada yang nyampe 100 lebih. Loh, bayangin Bapak Ibu, kenapa bisa seperti ini Bapak Ibu? Karena mentalnya mereka itu kebentuk Bapak Ibu, kepercayaan dirinya makin lama makin kuat. Keyakinannya terhadap dirinya, keyakinan terhadap dirinya itu makin kuat. Keyakinan mereka terhadap bisnis ini itu makin kuat. Kenapa? Karena on system. Nah, kalau Anda tidak on system ya itu tadi Anda digesek sedikit aja langsung langsung melempem Bapak Ibu. Ya, Anda digertak sama prospek uang market Anda langsung ngeper Anda. Gitu loh. Kenapa? Karena Anda tidak on system, Anda tidak belajar ilmunya. Karena apa? Ya, Anda tidak belajar ilmunya. Anda tidak on system. Nah, tapi karena
Karena leader Anda itu belajar ilmunya, dia tahu, oh ini call market, oh ini warm market, oh ini hot market, oh ini core leader aktif. Dia mengerti gitu loh. Mengerti bagaimana sistem itu dia jalankan. Ya, bagaimana merubah orang-orang yang ada di Facebook menjadi call market menjadi warm market menjadi hot market menjadi core leader aktif. Makanya Bapak Ibu hari ini saya itu nggak akan pernah khawatir, nggak pernah takut ketika Anda on system, ya. Walaupun Anda itu loh digertak, digesek, dihina, dilecehkan oleh prospek Anda, oleh mitra Anda, ya, tetap Anda itu akan terus ya on fire, ya. Anda itu terus semangat Anda terjaga, impian Anda terjaga, ilmu Anda terus bertambah malah karena Anda on system. Jadi yang tidak bisa membangun kelebaran itu ciri-ciri tidak on system. Jadi kalau Anda punya mitra baru atau mitra atau member di bawah Anda, kok nggak bisa ngajak 10 orang, kok nggak bisa ngajak 15 orang, ya, ngajak 2 orang juga nggak bisa. Itu ciri-ciri tidak on system. Itu udah pasti jarang training, jarang privat, jarang konsultasi, jarang berbagi ilmu. Udah itu jawabannya cuma itu Bapak Ibu. Mereka nggak mau apa ya keras terhadap dirinya untuk memahami apa itu call market, apa itu warm market, bagaimana membangun hot market, bagaimana membangun call leader aktif. Itu mereka itu nggak pernah keras terhadap dirinya, ya. Terhadap dirinya itu lemah gitu loh, ya. Ketika ketika kondisinya misalkan gaptek, ya, dia lemah, ya akhirnya dituruti alasan itu. Ketika nggak punya kuota, dia lemah, akhirnya dituruti itu alasan itu. Ketika sinyalnya jelek, nah, diturutin tuh alasan itu. Ketika hari ini memorinya kecil, diturutin alasan itu. Akhirnya apa? Ya itulah, ya mentalnya jadi mental tempe, lemah gitu, lemah terhadap diri mereka sendiri. Ya, nah ini Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika Anda hari ini mengikuti alasan Anda? Bukan Anda makin dekat sama impian Anda, makin jauh sama impian Anda. Di bisnis apapun, di kehidupan Anda pun, kalau ketika Anda tidak keras terhadap diri Anda, maka kehidupan akan keras terhadap Ibu. Anda ingin mana, kehidupan lunak atau kehidupan keras? Kalau Anda hari ini mau kehidupan Anda itu lunak terhadap diri Anda, ya Anda harus keras terhadap diri Anda, Bapak Ibu. Jangan pernah sedikit-sedikit itu cengeng gitu loh. Jangan mentolerir alasan apapun terhadap diri Anda. Ya, ketika Anda memunculkan alasan di diri Anda dan itu Anda ulangi terus alasan itu, bukannya Anda makin sukses, Anda makin jauh dari impian Anda, makin jauh dari kesuksesan Anda. Ya, ingat ya Bapak Ibu ya, gesekannya luar biasa loh di sini. Gesekannya luar biasa. Ketika Anda promosi, presentasi, follow up, memimpin tim, itu gesekannya luar biasa. Tapi walaupun gesekan itu luar biasa, kalau Anda mengerti caranya menjaga impian Anda, menjaga semangat Anda, menjaga ilmu Anda, kelebaran Anda, maka Anda sudah tahu jawabannya. Jawabannya itu apa? On system. On system. Siapapun yang tidak on system, maka dipastikan impiannya nggak terjaga, semangatnya nggak terjaga, ilmunya nggak akan bertambah-tambah. Ilmunya ya segitu-segitu aja. Ya segede gelas saja, nggak akan pernah naik jadi segede ember, segede tong, segede kolam renang. Padahal bisnis Anda itu berbanding lurus dengan ilmu Anda. Ilmu Anda segede gelas, ya bisnis Anda segede gelas. Ilmu Anda segede ember, ya segede ember bisnis Anda. Income Anda juga segitu. Ya, jadi ingat, bisnis Anda itu, income Anda itu berbanding lurus dengan kapasitas ilmu Anda, Bapak Ibu. Ya kalau ilmu Anda segitu-segitu aja, ya jangan harap jangan harap Anda bisa memimpin tim yang sangat besar, jangan harap Anda bisa punya income yang sangat besar kalau kapasitas Anda masih segede gelas. Ya. Nah, itu ya manfaat keempat ya. Manfaat kelima, Anda bisa membangun duplikasi. Jadi orang-orang yang on system itu orang-orang yang mudah membangun duplikasi. Ya. Duplikasi itu apa sih Bapak Ibu? Anda menjalankan sistem, maka Anda akan mudah mengarahkan generasi 1 Anda sampai generasi 20 Anda itu on system. Tapi kalau Anda tidak on system, maka Anda akan sulit mengarahkan generasi 1 sampai 20 Anda itu on system. Ya, sangat sulit. Jadi dimulai Anda dulu.
Jadi bisnis jaringan itu semuanya bermula dari siapa? Anda. Jadi kalau Anda tidak on system, ya generasi 1 sampai 20 Anda dipastikan juga tidak on system, Bapak Ibu. Ya. Nah, duplikasi ini akan melahirkan yang namanya multiplikasi. Multiplikasi. Nah, multiplikasi itu apa? Yaitu pertumbuhan jaringan Anda. Ya. Jadi multiplikasi itu ini Bapak Ibu. Yang awalnya Anda itu punya 2 core leader aktif, punya 4 core leader aktif, punya 8 core leader aktif, punya 16 core leader aktif, ya, punya 32 core leader aktif dan seterusnya sampai generasi 20 nanti ya kurang lebih ada 1 juta core leader aktif. Itu namanya multiplikasi. Jadi 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 4000 apa 2048, 4096, 8000, 16000, 32000, 64000, 128.000, 256.000, 512.000, 1 juta. Nah, itu adalah multiplikasi. Jadi multiplikasi itu lahir itu kalau Anda membangun duplikasi. Nah, duplikasi itu dimulai dari siapa? Dimulai dari Anda. Andanya dulu harus on system. Kalau Anda on system maka akan melahirkan duplikasi. Duplikasi akan melahirkan multiplikasi. Multiplikasi akan melahirkan leverage. Leverage itu apa sih Bapak Ibu? Sederhananya itu komisi atau bonus. Walaupun Anda nggak mikirin komisi, nggak mikirin bonus ketika Anda membangun generasi 1 core leader aktif, generasi 2 4 core leader aktif, generasi 3 8 core leader aktif dan seterusnya, ya. Walaupun nggak mikirin itu, tetap Anda dapat komisi bonus. Kenapa? Karena bonus Anda itu tergantung perkembangan multiplikasi. Semakin multiplikasinya berjalan, maka bonus Anda juga akan bertambah. Kenapa bonus Anda macet? Karena multiplikasinya macet. Multiplikasi macet karena duplikasi macet. Duplikasi macet karena Andanya tidak on system. Ya. Jadi dimulai dari Anda dulu Bapak Ibu. Jadi komisi itu hanya efek sekali lagi. Komisi Anda itu hanya efek. Efek dari mana? Multiplikasi. Ketika Anda punya 2 core leader aktif, punya 4 core leader aktif, pasti bonusnya naik. Anda punya 8 core leader aktif, pasti naik. Anda punya 16 core leader aktif, pasti naik. 32 core leader aktif, pasti naik. 64 core leader aktif, naik. Sampai nanti Anda punya 1 juta core leader aktif. Maka bonus Anda sudah nggak usah ditanya. Pasti sangat besar sekali, Bapak Ibu. Ya. Jadi nanti kalau Anda, bonus Anda kenapa kok macet? Bonus Anda kok nggak berkembang? Bonus Anda nggak bertambah? Itu ingat, kenapa? Multiplikasinya pasti bermasalah. Multiplikasinya pasti macet. Multiplikasinya pasti tidak berjalan. Multiplikasi tidak berjalan, kenapa? Anda cek duplikasinya. Duplikasi pasti tidak berjalan. Apakah itu di generasi 2, apakah di generasi 3, apakah di generasi 4 yang macetnya, apakah di generasi 6 yang macet, atau di generasi 7 yang macet. Pasti akan ada kemacetan-kemacetan di generasi Anda. Apakah di generasi 1 yang macet, generasi 2, atau generasi mana? Pasti ada yang macet. Nah, ketika macet duplikasi, Anda harus cek ya apakah Anda sudah mengarahkan mereka untuk on system atau belum. Ya, ini yang harus Anda perhatikan. Jadi duplikasi itu tergantung Anda. Anda harus on system. Kalau Anda on system, maka Anda punya bargaining posisi yang kuat. Siapapun yang hari ini tidak on system, maka Anda sudah tahu jawabannya. Impiannya nggak terjaga, semangatnya nggak terjaga, ilmunya nggak bertambah, kelebarannya dia segitu-segitu aja, duplikasinya macet, multiplikasi macet, leverage-nya masih macet. Ya, jadi Anda cek di sekarang, Anda punya mitra berapa? Generasi 1 Anda berapa? Anda ngajak 20 orang, coba cek 20 orang Anda ngajak 50 orang Anda cek. Siapapun yang tidak on system, maka dipastikan ya impiannya nggak terjaga, semangatnya nggak terjaga, ilmunya juga segitu aja, kelebarannya juga segitu aja, duplikasinya apalagi, duplikasinya pasti macet, duplikasi macet, multiplikasi macet, leverage-nya pasti macet. Ya, jadi bisnis jaringan itu mudah, bisnis jaringan itu mudah kalau Anda ini on system. Tapi kalau Anda nggak on system, Anda akan sulit sekali untuk membangun ya duplikasi di generasi 1 sampai 20 Anda. Sulit sekali. Sulit sekali Bapak Ibu. Ya.
Jadi ketika Anda on system, maka Anda punya kepercayaan diri yang sangat kuat di mata member Anda. Anda itu sudah nggak bisa dikalahkan. Anda sudah nggak bisa dikalahkan. Postur Anda itu kuat. Tapi kalau Anda tidak on system, maka Anda akan punya postur lemah. Postur lemah. Anda nggak akan bisa ngarahin generasi satu Anda untuk on system. Kenapa? Oh, Anda sendiri tidak on system, lah gimana mau ngarahin mitra generasi satu Anda on system? Generasi satu itu kan orang-orang yang diajak langsung. Jadi Anda nggak akan mungkin bisa mengarahkan generasi satu Anda untuk on system kalau Anda sendiri tidak on system. Sulit sekali. Ya. Nah, Anda sudah tahu risikonya kalau nggak on system, cepat atau lambat impiannya mati. Cepat atau lambat semangatnya pasti akan mati. Cepat atau lambat ya ilmunya ya segitu-segitu aja sehingga apa kelebaran nggak akan terjadi, duplikasi pasti macet, multiplikasi macet, leverage-nya macet. Nah, hati-hati. Inilah kesalahan besar orang yang menjalankan bisnis jaringan. Jadi kenapa banyak orang yang gagal di bisnis jaringan? Ya ini, karena tidak on system. Nah, kesalahan fatalnya lagi ya nomor satu tadi. Kenapa tidak on system? Ya karena dia bekerja untuk uang. Ingat tadi, kesalahan fatalnya nomor satu tadi. Kalau dia sudah bekerja untuk uang, maka nomor dua ini sudah pasti lewat. Dia nggak akan mungkin on system. Siapapun yang menjalankan bisnis jaringan, bukan hanya Jijimu. Kalau dia sudah fokusnya bukan bangun aset, udah pasti dia tidak akan bekerja on system. Pasti tidak on system. Ya, begitu tidak on system, maka apa yang terjadi? Duplikasi macet pasti. Multiplikasi macet, bonusnya macet, begitu dapat gesekan, wah salam tuh, impiannya lupa. Dia sudah melupakan impiannya, katanya memberangkatkan haji orang tuanya. Lupa tuh, katanya pengen lunasi hutang, lupa tuh, katanya pengen menyekolahkan anak sekolah terbaik, lupa itu, nggak tahu tuh, ya, sudah nggak peduli sama impiannya gitu loh. Ya sudah dilupakan impiannya, mau melunasi hutang sudah lupa, mau punya rumah tahun ini sudah lupa, ya. Yang dulunya semangat 45 udah nggak kelihatan tuh semangatnya, ya. Itu kenapa? Ya itu gara-gara tidak on system. Kenapa nggak on system? Karena Anda terlalu mikirin bonus komisi Anda. Anda nggak mikirin apakah generasi satu Anda ini sudah on system belum? Generasi dua Anda sudah on system belum? Generasi tiga Anda sudah on system belum? Generasi empat Anda sudah on system belum? Generasi lima sudah on system belum? Nah ini sangat berbahaya, Web. Sangat berbahaya. Ya, Anda mau jalankan bisnis jaringan manapun, ketika Anda tidak on system, Anda tidak akan pernah bisa membangun aset. Nah, itulah yang akan membuat Anda itu berhenti di bisnis jaringan manapun. Anda akan jadi kutu loncat. Hari ini menjalankan bisnis jaringan ini, besok pindah lagi ke perusahaan lain, jalankan bisnis jaringan itu. Nanti berhenti lagi, jalankan bisnis jaringan yang lainnya. Gitu terus sampai Anda meninggal. Anda terus akan bekerja dan bekerja dan bekerja. Bekerja apa? Promosi terus-terusan, presentasi terus-terusan, ya. Akhirnya berhenti lagi, promosi lagi, presentasi lagi, gitu aja terus sampai Anda meninggal. Nggak pernah punya aset. Ya, Anda nggak akan pernah bisa membangun lantai 1, lantai 2, lantai 3, sampai lantai 20. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Anda tidak on system masalahnya. Ya. Nah, ini 5 manfaat yang harus Anda kasih tahu kepada member Anda. Kalau mereka tidak on system, maka dipastikan cepat atau lambat akan berhenti di jaringan Jimu Anda. Ya. Oke, kita masuk ke poin 3. Ya, poin 3, Anda harus tahu ya, bekerja membangun kelebaran sama bekerja membangun kelebaran apa kedalaman. Ya, ini Bapak Ibu. Ya, jadi ketika Anda sudah fokus membangun aset, Anda sudah on system, maka Anda harus ngerti ilmu membangun kelebaran itu gimana sih? Ya, kelebaran tadi jawabannya, ilmunya Anda on system. Jawabannya on system. Ya, jadi kalau Anda ingin melebar, ngajak sebanyak-banyaknya mitra baru, Anda harus on system. Maka Anda akan bisa membangun 20, 30, 40, 50 mitra baru dan seterusnya. Ya, ya dan seterusnya ya. Ya, mitra baru.
Tapi kalau Anda tidak on system, maka Anda dipastikan nggak akan bisa bangun kelebaran. Jadi kalau Anda ingin bangun kelebaran, Anda bisa ingin punya mitra baru yang banyak di generasi satu Anda, jawabannya cuma satu, Anda harus on system. Kenapa on system? Ya tadi, supaya impian Anda terjaga, semangat Anda terjaga. Karena ketika Anda membangun mitra baru, gesekannya tinggi. Waktu Anda promosi, waktu Anda presentasi follow up, memimpin tim, itu gesekannya tinggi. Makanya Anda harus on system. Ya, bangun kedalaman. Ilmunya apa? Caranya bagaimana? Ya, kedalaman. Kedalaman. Nah, kedalaman itu apa? Ya ini. Kalau kelebaran kan generasi satu. Ini generasi satu. Kelebaran itu generasi satu Anda. Nah, kalau kedalaman itu berarti berbicara ya, mulai dari generasi 2 Anda sampai generasi 20. Nah, generasi 20. Nah, sekarang gimana caranya membangun kedalaman? Ya. Caranya yang pertama, Anda harus on system. Jadi kalau Anda tidak on system, maka Anda juga tidak bisa membangun kedalaman. Jadi yang tidak on system, kelebaran juga nggak bisa, kedalaman juga udah pasti nggak bisa. Ya karena apa? Ingat tadi, kalau Anda on system kan ya Anda bisa membangun duplikasi, multiplikasi. Jadi kedalaman itu kalau bahasa sederhananya itu ya tadi duplikasi, ya multiplikasi, leverage, ya leverage. Ya jadi kedalaman itu bangun duplikasi, multiplikasi, leverage itu kedalaman. Ya bagaimana generasi 2 Anda sampai 20 itu on system. Ya on system. Ya makanya Anda harus memakai on system nomor 1 on system. Jadi kalau on system Anda bisa mengelebaran kedalaman. Nah yang kedua untuk memastikan duplikasi berjalan itu harus Anda punya alat bantu. Anda harus punya alat bantu untuk memastikan duplikasi berjalan. Memastikan duplikasi berjalan 100%. Alat bantunya apa? Yang pertama yaitu buku 7 checklist BBS. Yang kedua, buku laporan harian. Ya. Jadi kalau Anda tidak punya buku 7 checklist BBS, maka Anda tidak punya alat bantu untuk memastikan duplikasi berjalan 100%. Ya, jadi kalau Anda ingin memastikan duplikasi berjalan 100% di generasi di generasi 1 Anda masing-masing, pastikan Anda punya buku 7 checklist BBS, Anda punya buku laporan harian. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kalau Anda hari ini tidak punya buku 7 checklist BBS, maka dipastikan sulit sekali Anda bangun duplikasi di generasi 1 Anda, apalagi generasi 2, apalagi generasi 3, 4, dan seterusnya sampai generasi 20. Nah, seperti apa buku 7 checklist BBS? Saya akan terangkan persatu. Jadi untuk membangun kedalaman caranya ini, Anda on system, Anda harus punya buku 7 checklist BBS, Anda harus punya buku laporan harian. Itu jawabannya untuk membangun kedalaman. Ya, jadi ilmunya ini untuk membangun kedalaman. Kalau kelebaran apa dengan on system? Kalau kedalaman untuk memastikan duplikasi berjalan, multiplikasi leverage berjalan, maka Anda harus punya tambahan alat bantu, yaitu buku 7 checklist BBS sama buku laporan harian. Saya terangkan satu persatu ya. Nah, apa itu buku 7 checklist BBS? Buku 7 checklist BBS adalah sebuah buku untuk menggerakkan dan sebagai evaluasi tim bisnis Anda atau orang yang Anda ajak langsung. Evaluasi generasi 1 Anda. Atau orang yang Anda ajak langsung. Orang yang Anda ajak langsung. Nah, itu namanya generasi 1. Jadi kalau Anda nggak punya buku 7 checklist BBS, Anda tidak bisa menggerakkan generasi 1 Anda. Anda tidak bisa mengevaluasi
seperti apa mitra pertama Anda, mitra kedua Anda, sampai mitra terakhir yang Anda ajak langsung. Ya. Nah, seperti apa? Ya, 7 checklist BBS itu. Yang pertama, checklist pertama. Ini checklist pertama ya, berarti ada 7 checklist ya yang harus Anda cek di buku itu. Yang pertama, apakah mereka sudah punya impian atau alasan yang kuat kenapa mereka pengen sukses ya 10 sampai 12 bulan di Cimo. Nah, karena ini menentukan segala-galanya. Checklist nomor 1 ini akan menentukan checklist nomor 2 sampai 7. Kalau checklist nomor 1 ini ya mereka nggak ketemu impiannya, nggak ketemu alasan yang kuat kenapa pengen sukses 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan di Cimo, maka jangan harap checklist kedua sampai 7 akan berjalan. Ya, itu checklist yang pertama. Maka pastikan mitra pertama Anda sampai mitra terakhirnya Anda ajak langsung ya. Ini pastikan orang yang Anda ajak pertama, kedua, ketiga ini, punya checklist nomor 1 ini. Checklist nomor 2, ya, apakah mereka udah Anda kasih peluru-peluru untuk perang? Jadi kalau perang itu Anda harus kasih pelurunya. Pelurunya itu apa? Yaitu bank data. Ya, jadi bahan-bahan peluru itu udah Anda kasih belum? Ya, itu checklist nomor 2. Bank data sama link bisnis. Ya, bank data apa saja? Ya, bank data iklan, bank data copywriting bisnis, bank data hari ini cara presentasi BBS, bank data follow up BBS, bank data project iklan baris. Nah, Anda sudah ngasih peluru ini belum? Anda sudah ngasih link bisnisnya belum? Kalau Anda hari ini nggak ngasih bahan peluru, kira-kira kalau hari ini pasukan Anda perang, mereka gimana Bapak Ibu? Bisa nggak menang pertempurannya mereka? Nggak bisa. Padahal Anda sudah tahu gesekannya sangat luar biasa ketika promosi. Gesekannya luar biasa ketika presentasi. Kalau Anda nggak kasih pelurunya, nah gimana mereka bisa menang? Gimana mereka bisa bangun mitra baru kalau mereka tidak punya link bisnis? Ya, pastikan mereka punya bank data, pastikan punya link bisnis. Ya, Anda cek tuh dari mitra pertama sampai mitra terakhir yang Anda ajak, itu sudah punya peluru-pelurunya belum? Sudah punya semua bank data dan punya link bisnis. Kalau belum, segera pastikan mereka punya bank data iklan, bank data copywriting bisnis, bank data cara presentasi BBS, bank data pola BBS, bank data hari ini project analysis BPOP, dan pastikan mereka punya link bisnis. Nah, checklist ketiga, apakah mereka sudah datang ke training dan privat perdana mereka? Ya, nah pastikan 2 kali 24 jam semua mitra baru yang diajak oleh Anda langsung itu 2 kali 24 jam itu harus datang ke training sama privat perdana. Sudah belum mereka? Kalau belum, pastikan segera. Kalau Anda menunda nomor 3 ini, maka semakin akan membuat mereka tidak akan mengerti bisnis ini. Mereka tidak akan tahu itu apa call market, apa itu warm market, apa itu hot market, nggak akan tahu. Bagaimana membangun call market, bagaimana membangun warm market, tahu nggak? Nggak akan tahu. Ya, mereka nggak akan tahu Facebook marketing, nggak akan tahu WhatsApp marketing, nggak bagaimana membangun 100 agen PPOP, nggak akan tahu. Karena apa? Karena Anda tidak mengarahkan mereka, tidak mewajibkan mereka itu datang ke training sama privat perdana mereka gitu. Ya, jadi tugas Anda sebagai sponsor leader ini. Nomor 4, apakah mereka sudah paham ilmu Facebook marketing? Mulai dari call market itu apa, cara membangunnya bagaimana, warm market itu apa, cara membangun warm market gimana, cara membangun hot market gimana, cara membangun call leader aktif seperti apa. Ya. Nomor 5, apakah mereka sudah tahu WhatsApp marketing? Ya. Nah, jadi kalau mereka tidak hadir hari Rabu, hari Jumat, nah gimana mereka tahu Facebook marketing? Bagaimana mereka tahu WhatsApp marketing? Bagaimana mereka tahu call leader aktif? Bagaimana tahu warm market ya? Bagaimana tahu hot market dan seterusnya, ya. Yang keenam, apakah mereka sudah bisa presentasi BBS sama pola BBS?
Nah, sekarang kalau mereka nggak bisa presentasi BBS, nggak bisa follow up BBS, nah kira-kira mereka bisa nggak bangun mitra baru? Nggak bisa. Dipastikan nggak bisa. Kalaupun dapat mitra baru, itu hanya kebetulan. Kebetulan dan itu tidak bisa dicontoh oleh generasi satunya. Tidak bisa diduplikasi oleh generasi satunya. Udah pasti. Kalau Anda mencontohkan hal-hal yang di luar sistem, itu sudah pasti sulit diduplikasi. Ya, sulit diduplikasi. Dan itulah yang akan membuat ya perkembangan tim bisnis Anda akan berhenti di bisnis ini. Ya, duplikasinya macet, multiplikasi macet kan gitu loh. Bonusnya pasti macet gitu. Nah, nomor 7. Apakah mereka sudah selalu hadir di training sama privat BBS? Jadi kalau Anda ingin tahu siapa-siapa sih yang akan nyampe garis finish, siapa-siapa yang akan jadi partner Anda, siapa-siapa yang akan menjadi sahabat terbaik Anda, siapa-siapa yang akan nemenin Anda sampai sukses nanti, lihat nomor 7. Ya, siapapun yang selalu hadir di training sama privat BBS, maka ini sudah menjadi lampu hijau. Tapi kalau mereka jarang training, jarang privat, ini jadi lampu merah. Ya, lampu merah. Jadi siapapun yang checklist nomor 7-nya merah, maka itu artinya mereka jarang training, jarang privat. Kalau sudah jarang training, jarang privat, udah pasti jarang konsultasi. Jarang konsultasi, udah pasti jarang berbagi ilmu. Tapi kalau selalu hadir di training sama privat, maka dia akan selalu mempraktekkan ilmunya, dan dia akan selalu konsultasi kalau belum paham ilmunya, dan dia akan berbagi pengalaman-pengalaman dia membangun bisnis ini. Dari ilmu yang dia pelajari, dari ilmu yang dia praktekkan, dia akan berbagi. Itu. Bagaimana membangun call market, bagaimana membangun warm market, bagaimana membangun hot market, bagaimana membangun core leader aktif, itu pasti dia akan bagikan kepada tim bisnisnya. Bagaimana membangun sistem. Nah, itu akan dibagikan semuanya gitu loh. Ya. Nah, itu 7 checklist BBS. Ya. Oke, sekarang buku laporan program harian. Yang belum punya buku 7 checklist BBS, sekali lagi Anda wajib segera besok ngeprint buku 7 checklist BBS, ada jilid 100 lembar atau 50 lembar minimal. Ya, supaya Anda bisa mensponsori 50 orang atau mensponsori 100 orang. Kalau perlu Anda ngeprint 100 lembar. Ya, supaya di situ nanti Anda punya 100 mitra baru. Kalau Anda ngeprintnya 50 ya berarti Anda akan punya 50 mitra baru. Anda ngeprintnya 10 lembar ya 10 mitra baru. Anda ngeprint 30 lembar ya 30 mitra baru. Tapi kalau Anda ngeprint 100 lembar ya mungkin nanti insya Allah Anda akan punya 100 mitra baru. Ya. Oke, kita hapus. Buku yang kedua adalah buku laporan harian. Nah, buku laporan harian adalah sebuah buku untuk ya melihat atau evaluasi. Ya, evaluasi apakah hari ini lebih baik, atau sama, atau lebih buruk. Nah, jadi siapapun yang tidak punya buku laporan harian, maka dipastikan nggak akan tahu apakah hari ini lebih baik, apakah sama, apa lebih buruk. Yang ada itu yang mengira-mengira, ya seperti kayak buku 7 checklist BBS tadi. Kalau Anda nggak punya buku 7 checklist BBS, kalau saya tanya, mitra Anda gimana Pak? Mitra Anda gimana Bu? Anda pasti akan jawabnya mengira-ngira. Tidak berdasarkan data. Kenapa? Karena Anda tidak punya buku 7 checklist BBS. Karena Anda tidak punya buku laporan harian. Akhirnya Anda ya hanya mengira-ngira aja, ya mengada-ngada aja, nggak ada datanya. Ya. Tapi kalau Anda punya buku laporan harian, Anda akan tahu apakah hari ini lebih baik, sama atau lebih buruk. Kenapa? Karena Anda punya datanya. Anda jadi bekerja berdasarkan data gitu loh. Nggak asal gitu loh, nggak mengira-ngira gitu loh. Nah, program harian apa yang harus Anda buat di buku laporan ini? Yang pertama, berapa uang market yang Anda bangun hari ini?
Jadi hari ini tuh Anda membangun berapa wall market? 10, 20, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tergantung hari ini. Mulai dari jam 9 ya, jam 9 pagi sampai jam 9 pagi besoknya. Jadi laporan buku harian ini tuh dari start jam 9 pagi, sampai jam 9 pagi besoknya. Nah, itu Anda bikin laporan harian. Jadi jam 9 pagi tadi itu sampai jam 9 besok pagi itu bikin laporan harian Anda. Wah, marketnya berapa? Yang kedua, ada presentasi berapa wah market. Kalau Anda nggak datang hari Rabu, hari Jumat, Anda tahu wah market itu siapa? Anda nggak akan tahu. Wah market itu siapa? Anda nggak akan tahu. Makanya Anda nggak akan mungkin bisa ngisi buku laporan harian kalau Anda nggak hadir hari Rabu. Hari Jumat nggak datang, Anda nggak akan bisa mengisi buku laporan harian. Yang ketiga, dari yang Anda presentasi ini, yang minat tapi belum transfer, itu berapa orang? Ya, berapa orang? Terus yang keempat, yang macet atau tidak respon berapa orang? Yang kelima, yang join berapa orang? Yang menolak berapa orang? Atau yang ribet berapa orang? Ribet, rese, rewel, itu kategorinya menolak, itu berapa orang? Lah kalau Anda tidak punya buku laporan harian, lah kira-kira Anda tahu nggak yang menolak berapa orang, yang ribet rese? Anda tahu nggak yang join berapa? Yang macet berapa? Yang minat tapi belum transfer berapa? Maka dari sini pun Anda dipastikan Anda nggak akan punya grup WhatsApp seperti BBS. Anda nggak punya grup WhatsApp Project Ikan Baris PPOB. Anda nggak punya siaran baru. Karena apa? Karena yang minat tapi belum transfer ini kan Anda harus masukkan ke grup WhatsApp seperti BBS. Yang macet-macet ini kan Anda harus masukin ya ke grup WhatsApp Project Iklan Baris. Nah, yang menolak ribet rese ini kan Anda harus masukin siaran baru. Yang join Anda masukkan ke grup WhatsApp tim inti Cimo Nasional. Nah, ini. Nah, kalau Anda nggak punya buku laporan harian, nah kira-kira Anda bisa nggak mengetahui kondisi hari ini gimana? Wah, market Anda gimana? Apakah sama dengan kemarin atau lebih baik? Presentasi Anda hari ini lebih sama atau lebih baik atau sama atau lebih buruk? Yang minat apakah gimana? Yang macet gimana? Yang join gimana? Apakah sama dengan kemarin atau meningkat? Yang menolak gimana? Ya. Nah, terus selanjutnya generasi 1 Anda ini sudah ada berapa core leader aktif? Generasi 2 Anda sudah ada berapa core leader aktif? Generasi 3 Anda sudah ada berapa core leader aktif? Lah kalau Anda tidak punya buku laporan harian, Anda nggak akan tahu generasi 1 Anda ini sudah ada 2 core leader aktif belum. Kan targetnya ini kan membangun 2 minimal. Di sini kan membangun 4 core leader aktif. Di sini kan membangun 8 core leader aktif. Anda nggak akan tahu kalau Anda nggak punya buku laporan harian. Generasi 1-nya Anda gimana ya nggak akan tahu. Generasi 2 Anda sudah punya 4 core leader aktif belum? Generasi 3 Anda sudah punya 8 core leader aktif belum? Nah, tapi kalau Anda punya buku laporan harian, Anda akan tahu, oh generasi 1 saya sudah punya 2 koridor aktif. Generasi 2 saya hari ini baru punya 1 koridor aktif, berarti kurang 3. Generasi 3 saya baru ada 4 koridor aktif, berarti kurang 4 koridor aktif lagi. Kenapa? Karena generasi 1, 2, 3 ini adalah pondasi bisnis Anda, Bapak Ibu. Jadi ini pondasi bisnis Anda. Jadi namanya gedung lantai 1 sampai 20 itu tergantung pondasi ini. Ya kalau pondasinya kropos ya lantai 4 sampai 20 kropos semua. Tapi kalau pondasinya kuat, generasi 1 2 3 kuat, generasi 4 sampai 20-nya pasti kuat. Makanya di sini Anda harus betul-betul kontrol evaluasi, ya pegang generasi 1 Anda terutama ya sampai generasi 3 Anda. Generasi 4 Anda itu sudah on system nantinya. Jadi generasi 4 Anda sampai generasi 20 itu sudah
jalan sendiri by system. Karena Anda betul-betul bekerja dengan sistem. Jadi yang menggerakkan itu sistem gitu loh. Makanya generasi 4 sampai 20 bekerja dengan sistem atau jalan sendiri dengan sistem. Ya, nih. Nah, inilah isi daripada buku laporan harian Bapak Ibu ya. Jadi tolong yang belum punya buku laporan harian minta filenya besok Anda print 30 lembar. Ini kan sudah tanggal 1 November nih. Anda print 30 lembar, 30 lembar untuk laporan harian bulan November. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 November. Anda cek terus pergerakan tiap hari, evaluasi terus tiap hari, apakah lebih baik atau sama atau lebih buruk. Nah, di bisnis ini sekali lagi, kan prinsipnya apa? Motonya. Gimana hari ini itu lebih baik dari kemarin. Atau besok lebih baik dari hari ini. Karena kalau Anda tidak bisa memenangkan pertempuran harian Anda, sama sulit sekali Anda bisa memenangkan pertempuran mingguan Anda. Lah kalau pertempuran harian mingguan nggak bisa Anda menangkan, nah gimana bisa memenangkan pertempuran bulanan? Gimana Anda bisa memenangkan pertempuran 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan? Lah kalau pertempuran harian aja Anda nggak bisa Anda menangkan. Nah, itulah Anda perlu buku laporan harian, Bapak Ibu. Ya, oke. Sekarang poin keempat. Poin terakhir. Nah, Anda cara kerjanya itu harus jemput bola. Jadi Anda tuh harus proaktif. Jangan nunggu. Anda harus proaktif. Ke siapa? Ke generasi 1, core leader Anda. Jadi kalau Anda ya punya core leader aktif ya, Anda punya core leader aktif, itu Anda itu harus jemput bola. Dampingi mereka, support mereka, ajarkan mereka, kasih tahu mereka bagaimana caranya mereka itu bisa membangun generasi 1, 2 core leader aktif. Ya, jadi jemput bola itu maksudnya apa? Proaktif itu apa? Anda telepon langsung ya via telepon WhatsApp atau telepon biasa. Tiap hari. Setiap hari. Khusus ke siapa? Core leader aktif Anda. Jadi Anda kalau punya 2 core leader aktif, itu tiap hari Anda harus telepon mereka, Ibu. Jangan Anda itu nunggu. Jangan nunggu bola. Tapi Anda harus jemput bola. Apa yang mereka hari ini butuhkan untuk membangun 2 core leader aktif di generasi 1 mereka itu apa? Ya, jadi untuk membangun 2 core leader aktif itu mereka nggak sendirian. Kenapa? Anda di situ. Anda kan punya pengalaman tuh. Anda sudah punya pengalaman kan membangun 2 core leader aktif, membangun 3 core leader aktif, 4 core leader aktif, 5 core leader aktif Anda kan punya tuh. Nah, pengalaman itu Anda tuangkan dalam bentuk telepon ke core leader aktif Anda tadi gitu. Supaya mereka tidak sendirian dalam membangun 2 core leader aktif di generasi 1 mereka. Caranya gimana? Telepon. Jangan nunggu bola. Nunggu bola itu artinya Anda itu cuma membaca WhatsApp, baca grup, ya core leader aktif, grup WhatsApp tim inti. Nah, cuma itu doang. Ya. Anda baru bergerak kalau nanti ada masalah. Jangan. Pokoknya tiap hari Anda telepon. Tiap hari Anda telepon ke core leader aktif Anda. Pastikan mereka untuk segera bisa menemukan 2 core leader aktif di generasi 1 mereka. Ya, Anda pastikan mereka. Buku 7 checklistnya gimana, ya buku laporan hariannya gimana, Anda cek ya apakah sudah sesuai dengan sistem, ya 7 checklist BBS gimana, apakah sudah sesuai sistem, buku laporannya gimana, apakah sudah mengerti 7 langkah sukses BBS, sudah mengerti 5 kebiasaan for leader, apakah sudah punya bank datanya, apakah sudah punya link bisnisnya, mengerti nggak cara bangun call market, bangun warm market, bangun hot market. Nah, itu Anda telepon ya. Dan pesan saya kepada Anda semuanya, ya, tolong kalau sudah punya core leader aktif, ini tolong betul-betul dijaga. 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 Arahkan mereka untuk selalu on system. Ya, dan Anda harus jemput bola. Dengan cara apa? Telepon.
Ya ini. Jangan Anda cuma baca WhatsApp. Jangan cuma baca pesan di grup WhatsApp tim inti, grup WhatsApp core leader. Ya, jangan. Jangan Bapak Ibu. Kalau Anda seperti itu, ya, maka duplikasi tidak akan berjalan dengan maksimal. Kita pingin Bapak Ibu, ya, semua core leader aktif di generasi satu Anda itu aman. Jadi kalau Anda ingin aman generasi satu core leader aktif Anda, telepon mereka tiap hari. Jadi ini kenapa? Karena core leader aktif Anda itu seperti kayak saudara Anda sendiri. Seperti kayak saudara. Jadi ini tuh seperti ya sukses berjamaah. Anda pengen nggak sukses berjamaah? Kalau Anda pengen sukses bareng-bareng, sukses berjamaah, ya telepon mereka. Pastikan mereka itu selalu pada jalur kesuksesan. Jangan sampai keluar dari rel kesuksesan. Jalur kesuksesan itu apa? On system. Pastikan mereka selalu pada tracknya, pada jalur kesuksesan, on system. Jangan pernah keluar dari sistem. Ya, jangan pernah keluar dari sistem itu. Kalau mereka sudah keluar dari sistem, maka ya seperti kayak kereta kalau sudah keluar dari relnya gimana coba? Ya, kecelakaan, bubar, ya, nabrak-nabrak itu kereta. Ya, kereta itu loh kalau keluar dari rel tuh gimana? Nah, sama. Ya, core leader Anda itu kalau keluar dari rel ya bubar semua. Ya, nggak akan jalan gitu. Duplikasi macet, multiplikasi macet, leverage macet itu udah pasti. Nah, untuk itu makanya Pak Anda harus jemput bola, harus telepon mereka tiap hari. Mau 5 menit, mau 10 menit, mau 1 jam, mau setengah jam, terserah Anda. Yang penting pastikan mereka tiap hari on system. Pastikan ya mereka siap perang. Siap perang, pelurunya harus siap, senjatanya harus siap, ilmunya harus siap, ya. Semuanya harus siap. Caranya gimana? Pastikan on system. Ya, pastikan buku 7 checklist berjalan, laporan program harian berjalan. Nah ini. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menjalankan 4 poin ini, ya, mau model marketing plan kayak apapun Cimo, mau hari ini Anda mau income berapa, Anda bisa taklukkan Bapak Ibu. Mau income miliaran Anda bisa taklukkan kalau Anda menjalankan 4 poin tadi. Bekerja membangun aset, bekerja dengan sistem, ya, mengerti caranya membangun kelebaran, mengerti caranya membangun kedalaman, dan mengerti caranya ya bekerja di generasi satu. Dengan cara apa? Jemput bola. Jemput bola. Jangan nunggu, jemput bola. Ya, core leader aktif Anda ini harus dijaga. Karena ini adalah sahabat terbaik Anda, saudara Anda. Ya, sahabat terbaik Anda. Ini elang Anda, Bapak Ibu. Ini elang Anda. Jadi elang ini harus dijaga. Harus Anda jaga selamanya. Karena ini yang akan membuat Anda punya ratusan juta, miliaran tiap bulan. Maka dijaga. Ini aset terpenting Anda itu elang. Jadi aset terpenting di bisnis itu elang. Ya, elang Anda. Core leader aktif Anda itu aset terpentingnya di bisnis. Bukan member, bukan mitra. Itu harus jadi sahabat terbaik Anda, saudara Anda. Karena Anda ingin sukses berjamaah atau ya, nggak ingin sukses sendirian. Kalau Anda ingin sukses berjamaah, telepon mereka tiap hari. Jangan dibiarin mereka itu bekerja sendirian. Jangan pernah membiarkan core leader aktif Anda itu bekerja sendiri tiap hari. Telepon mereka. Jangan nunggu bola ya. Jangan nunggu bola. Jangan pas ada masalah baru Anda telepon. Pas ada masalah Anda baru WhatsApp. Nah, ya apa ya? Sudah ini Bapak Ibu sudah ini apa ya? Ibaratkan ya sudah keluar track ya. Sebelum keluar track jangan keluar track, pastikan mereka jangan keluar track gitu. Jangan keluar dari jalur kesuksesan. Kelamaan kalau Anda nunggu bola, kelamaan. Ya, sudah masuk jurang Anda baru telepon gitu loh. Ya, terlambat kalau Anda kayak gitu cara kerjanya. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda malam hari ini. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Dari 4 poin tadi ada yang belum jelas? Ada yang belum jelas? Silakan kalau ada yang belum jelas. Atau sudah jelas semuanya? Jadi saya harap yang hadir pada malam hari ini Anda mengerti 4 ilmu ini, karena ilmu inilah yang akan memastikan Anda dapat 100 juta bahkan miliaran tiap bulan. Dan ini berlaku bisnis manapun Bapak Ibu. Kalau Anda nggak menjalankan 4 poin ini,
Anda mau bergabung di bisnis jaringan manapun, Anda akan gagal. Anda akan buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang tenaga, uang. Karena ujung-ujungnya pasti Anda akan berhenti. Karena apa? Karena Anda tidak punya aset. Kenapa nggak punya aset? Karena Anda tidak on system. Kenapa Anda nggak on system? Ya karena Anda ya tadi nggak punya alasan yang kuat. Ya artinya buku 7 checklistnya Anda nggak punya, laporan harian nggak punya, dan Anda cara kerjanya juga nunggu bola. Itu ya. Gimana? Ada Bapak Ibu yang mau tanyakan? Jelas saya Pak, jelas. Jelas ya? Oke, kalau jelas, Pak, saya harap Anda mulai besok. Bapak, Silakan. Ada. mau tanya soal itu Pak, link bisnis Pak. Tadi kan saya mau buatin link bisnis buat Pak Haryono. Lah, tadi saya buatin itu beberapa kali, skrip program sudah betul. Ya. Terus contoh yang buat itu sudah betul. Tapi kalau saya klik itu setelah jadi di WA ya Pak, kan sudah di link di Bitly sudah selesai. Terus saya salin di WA, terus saya klik itu nggak bisa masuk ke nomornya Pak Haryono. Lah, saya tanya ke Pak Haryono, nomornya kan nomornya yang ada WA-nya. Tapi kok nggak bisa masuk ke WA itu ya Pak, malah ke WA yang lain. Padahal nomornya sudah benar, sudah berulang-ulang saya lihat udah betul, tapi kenapa nggak bisa gitu Pak? Ya itu tadi. Jadi kalau link bisnis itu kesalahannya yang pertama, kalau Anda bikin link bisnis itu kebanyakan karena antara link di WA sama link di Bitly-nya itu tidak sama. Jadi pastikan link di Bitly ya sama link WA itu harus sama persis, nggak boleh ada yang beda. Dari link di WA sama di Bitly itu harus sama persis. Makanya nanti minta tolong Bunda Nuri screenshot kirim ke saya link yang di Bitly-nya. Link Bitly screenshot ya. Tulisan penuhnya ya. Setelah Bitly garis miring ya, bit.ly itu kan ada garis miring kan. Nah, setelah garis miring itu screenshot kirim ke saya. Yang kedua, biasanya sudah ada yang pakai. Sudah ada yang pakai. Nah, kalau sudah ada yang pakai, biasanya Bitly-nya ngasih tahu, ya sudah ngasih tahu bahwa link itu sudah bisa dipakai. Ya, ini. Nah, dua hal inilah yang membuat kenapa link bisnis itu ya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, makanya tolong nanti Bunda Nuri habis ini screenshot ke saya yang di Bitly itu, yang sudah jadi Bitly-nya yang garis miring, itu screenshot kirim ke saya, sama ya screenshot link yang di WA. Ya nanti saya akan cek di situ. Ya terus yang kedua ya, kalau Bapak Ibu nanti mau bikin link bisnis, kalau di situ nanti ada komentar is taken, biasanya link is taken ya, kalau taken itu artinya link bisnis yang Anda buat di Bitly itu sudah diambil oleh orang lain. Artinya Anda harus mengganti dengan kata-kata lain gitu. Ya, itu. Seperti itu ya Bunda Nuri ya. Gini Pak, kalau yang saya buat tadi, kalau di Bitly itu udah ada apa notifikasi yang itu Pak udah ya, yang udah. Nah makanya nanti saya perlu tahu dulu, makanya screenshot nanti, screenshot yang di Bitly-nya sama screenshot yang di WA-nya. Nah, supaya nanti saya bisa tahu apakah sudah semua persis. Karena beda kata, beda strip itu beda nanti di WA sama di Bitly-nya pasti beda. Larinya bisa lari ke orang lain atau bahkan tidak muncul link bisnis ya. Beda satu kata aja, beda strip aja itu akan mempengaruhi hasil link bisnis. Ya begitu ya Bunda Nuri ya nanti ya. Oke Pak, siap. Oke, yang lain silakan. Ya, kalau nggak ada pertanyaan Bapak Ibu, saya harap hari ini tanggal 1 November, jadi mohon sekali lagi, mulai tanggal 1 ini dirapihkan cara kerjanya. Jadi kalau Anda sudah jadi core leader aktif
core leader aktif, mulai tanggal 1 hari ini, besok dan seterusnya, tolong Anda rapihkan cara Anda membangun aset di bisnis demo Anda. Mulai dari poin 1 tadi, perbaiki mindset Anda. Poin kedua, perbaiki cara kerja Anda. Sudah on system belum? Perbaiki cara Anda bekerja melebar, cara Anda bekerja ke dalam, perbaiki. Yang keempat, perbaiki cara kerja Anda ke generasi 1 core leader aktif Anda itu gimana? Apakah selama ini Anda nunggu bola atau jemput bola? Ya, kalau Anda nunggu bola, mulai tanggal 1 sekarang, besok dan seterusnya, Anda harus proaktif. Anda harus jemput bola, telepon core leader aktif generasi 1 Anda saja. Generasi 1 Anda, telepon mereka. Ya, supaya nanti bisa sukses berjamaah. Ya. Oke, terima kasih buat Anda semuanya. Be brothers, be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.